Tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Oke? Ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, sebelum selanjutnya mari kita berdoa. Tuhan, pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan berdoa. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Kita mulai ya. 5
fase D. Kita ini SMP, tingkatnya fase D ya. Ini kita sedang menggunakan kurikulum merdeka. Ya. Siswa dapat mengelaborasikan pemahaman tentang struktur lapisan bumi untuk menjelaskan fenomena alam yang terjadi dalam rangka mitigasi bencana. Nah, selanjutnya indikator kesuksesan belajar. Kalian dikatakan sukses belajarnya kalau indikator yang di depan ini sudah kalian tuntaskan. Ya, silakan dibaca. Di sini nomor 1 dibaca. Menganalisis penyebab terjadinya banjir. Baik, terima kasih. Dari Menganalisis prosedur pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana banjir yang terjadi di daerahnya. Baik, terima kasih Gali. Dinda. Merancang alat percobaan sederhana penyebab terjadinya banjir di daerahnya. Oke, selanjutnya kan mau dibaca nomor 4. Diskusi Nggak kelihatan ya? Ya Kak. Besok pakai kacamatanya. Mengambilkan hasil diskusi kelompok tentang terjadinya banjir dan prosedur pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca Bencana banjir yang terjadi di daerahnya. Iya, ini kenapa? Besok jangan kebanyakan main handphone ya. Oke. Nah, selanjutnya ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dengan mengamati video, nah kamu bisa dapat membuat kalimatannya penyebab terjadinya banjir. Melalui kegiatan investigasi, nanti kita melakukan investigasi. Oh ya, tugas yang kemarin saya suruh menginvestigasi warga daerah Kalijambe sudah selesai belum? Sudah ya. Oke, disiapkan ya untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk menghubungkan penyebab banjir dengan keadaan sungai di daerah. Bermanfaat melalui kegiatan diskusi dan presentasi, siswa menampilkan hasil diskusi pada LKPD dengan percaya diri ya. Jadi harus percaya diri ya, nggak boleh malu-malu atau takut. Nah, manfaat kita belajar hari ini adalah menumbuhkan rasa syukur, menemukan rasa cinta, mengetahui penyebab banjir, dan mengetahui prosedur mitigasi bencana banjir di daerahnya. Kelihatan nggak tulisan ini? Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kita bisa lanjut? Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Hari ini kita melakukan kegiatan. Pertama, waktu di 70 menit, ada penilaian pengetahuan, sikap, keterampilan. Nah, diharapkan pada pembelajaran hari ini kamu aktif ya, berdiskusi dengan kelompoknya. Yang kedua adalah selanjutnya adalah ada penilaian kelompok terbaik. Jadi saya akan menilai ya mana nih kelompok yang dijadikan the best team ya. Tahu dari mana sih dikatakan the best team? Nah, ini nih, disiplin, mengikuti instruksi apa enggak, mengerjakan tugas tepat waktu atau tidak. Kalau semua poin ada, itu dikatakan the best team. Bukan hanya disiplin, tanggung jawabnya, semua kelompok bekerja sama atau tidak, ada yang main-main atau tidak ya. Jadi kalau dalam satu kelompok ada yang main, itu harus ditegur ya, dinasihati, jangan didiemin ya, karena itu proses pembelajaran
perbandingannya pretest dengan post test. Sudah dikerjakan ya? Sudah. Oke. Selanjutnya yuk kita simak video di depan ya. Perhatikan baik-baik. Curah hujan ekstrim di wilayah Kabupaten Bekasi menyebabkan peningkatan debit air yang tidak lagi dapat tertampung oleh sungai-sungai yang ada, seperti yang terjadi di Kali Jambe yang gempanya mengenangi perumahan Gerhard Prima, Desa Mangunjaya, Kecamatan Tangguh Selatan, Minggu 21 Februari 2021. Luapan Kali Jambe tidak hanya mengenangi ada 70% wilayah perumahan tersebut, tapi juga menimbulkan arus air yang cukup deras sehingga menyebabkan warga yang hendak mengungsi ke tempat lain. Luapan yang disertai arus deras ini disebabkan oleh arus air Kali Jambe yang oleh tumpukan sampah yang menyangkut di gorong-gorong jembatan, walaupun sebelumnya telah dilakukan normalisasi terhadap saluran kali tersebut. Luapan Kali Jambe ini sudah terjadi lebih dari 3 hari, dan pada hari ini merupakan titik tertinggi dan terderas, dan menurut warga setempat, genangan air yang ditemukan akan berlangsung lebih dari 6 hari. Selama ini dari mulai hari Jumat sampai hari ini berarti 3 hari, antara 70 cm sampai sekitar 150 atau 200. Banjir tertinggi mulai tadi malam. Untuk perumahan wilayah Gerhard Prima-nya sekitar 70% anak-anak. Belum perumahan yang lain sekitar berapa. Kita air yang terlalu banyak, kali sudah nggak menampung lagi, bahkan kali yang sudah sebelum musim hujan tadi keruh sudah dibersihkan karena debit air yang terlalu tinggi, terlalu banyak, akhirnya sampah pun memenuhi jembatan lagi. Kalau jembatan akhirnya air meluap, hanya antara 5 sampai 6 hari. Harapan saya mungkin dari Pak Bupati atau yang terkait untuk membetulkan jembatan Gerhard Prima yang karena selama ini ada gorong-gorong, jadi setiap ada banjir sampah akan menyangkut di bawahnya dan akhirnya jembatan saat ini sudah mulai miring. Berbagai tindakan antisipasi telah dilakukan oleh aparat pemerintah setempat berupa tindakan evakuasi warga, membuat beberapa tempat penampungan pengungsi, serta membangun posko-posko kesehatan secara gratis. Buatlah pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana dari tayangan video tadi, ya. Oke, sekarang kalian pikirkan 2 menit pertanyaan yang berkaitan dengan video yang tadi. Boleh ditulis. Oke, Rangga udah ketemu jawabannya? Baik. Boleh pakai mic? Apa yang menyebabkan banjir bisa terjadi? Oke, bagus sekali Rangga. Apa yang menyebabkan banjir dapat terjadi? Selanjutnya, ya Reva, Reva salah, maaf. Jani, Bagaimana cara mengurangi resiko banjir? bagaimana cara mengurangi resiko banjir? Ya, pertanyaan ketiga ya. Iya, Azri. Waduh. Mengapa air sungai dapat menguap? Iya, apa yang sebenarnya dapat meluap? Iya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat
Yuk hitung. Dua. Nah, nanti yang angkanya sama-sama 3, nah bergabung. Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4. Geser-geser bangkunya secara tertib. Nah, yuk, cari pasangannya. Ya. Scanning LKPD-nya. Nanti dicari teman-temannya LKPD-nya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa pakai scanningnya? Bisa ya? Oke, ketemu. Join gimana? Gimana? Bisa ya? Reva? Aman? Udah ketemu?
Sudah dibaca? Ada yang kurang paham tentang perintahnya? Paham ya? Paham? Kalau sudah, dibagi-bagi tugasnya per siswa. Oke, ketua kelompok membagi tugasnya ya. Ya, nanti ada yang mengerjakan, ada yang misalkan tugas, ada yang praktek, gitu, ada yang nanti presentasi, maksudnya bagi-bagi tugasnya, kelompok yang ngomongnya. Udah ya? Nah, ini Kalista nih lagi ini ya, Catherine ya. Kalista pasangan Joni. Iya. Joni itu bukan Daniel. Sama, Joni itu Daniel. Kanan. Ini apa? Sudah dibaca ya? Sudah bagi tugasnya? Sudah ada pertanyaan? Tidak? Alat yang saya suruh bawa kemarin dibawa? Coba tunjukin siapa yang membawanya. Kelompok 1. Ambil. Ya, kamu udah ada ya kayaknya ya. Kelompok 2. Nanti kalian melakukan 2 aktivitas ya. Saya tidak lagi menjelaskan apa itu aktivitasnya. Kalian bisa baca pada laman blognya. Jelas ya? Aktivitas 1 dan 2. Silakan dalam kegiatan ini kalian itu bisa mengeksplor ya, mengeksplor kegiatan ini, ikut partisipasi, kemudian bisa cari literasi di dalam blog guru IPA ya. Nah, nanti praktek jangan lupa harus tertib, tidak boleh berantakan karena nanti ada nilainya ya, penilaian kelompok. Silakan kelompok 1 diambil peralatannya di belakang perwakilan, kelompok 2 diambil peralatannya, kelompok 3 diambil peralatannya, kelompok 4 diambil peralatannya. Oke, sudah? Ya. Nah, sekarang kalian buka buku tulis kalian. Ya, dibuka buku tulisnya. Buku tulisnya itu untuk menuliskan sebagai draft sebelum ditulis dalam LKPD. Ya. Apa aja perintahnya dalam LKPD sudah dibaca? Sudah ya? Identifikasi dulu
dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tentunya sudah ada ya, jelas. Nah. Airnya bisa diambil di sebelah kanan saya. Ya, airnya. Ini aktivitas pertama. Bisa dibaca langkah-langkahnya. Silakan dipersiapkan. Saya akan mulai melakukan penilaian ya. Pasirnya boleh ambil di belakang. Aktivitas satu apa yang harus kamu lakukan? Lihat aktivitas satu apa yang dilakukan? Nah, ya udah siapkan, biar menangkan. Ya. Tempel, ada tempelannya. Ya. Ada lagi, Mas. Lalu udah ditempel tuh, apa yang dilakukan lagi? Kenapa? Nah, iya, kemarin udah belajar kan cara membaca, mengukur pakai gelas. Nah, sekarang ambil berapa kali tuh? Berarti kalau kita butuhnya 500, gelasnya berapa? 2. Berarti berapa kali ngambil airnya? 3 kali ngambilnya? Ya boleh, 3 kali boleh. 5 kali juga boleh ya, 100 boleh. 2 kali boleh. Silakan diambil
Silakan dijawab pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Oke? Pertanyaan yang ada pada LKPD. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikan. Jangan lupa untuk melihat jurnal hasil riset pada laman blog Guru IPA untuk memperkuat hasil diskusi kalian. Ya, kalian boleh baca jurnal hasil riset yang ada di blog Guru IPA. Nah, seperti ini ya, kalian baca ya. Nah, kok bisa terjadi pada percobaan kalian? Nah, itu dibuktikan dengan beberapa jurnal yang sudah diteliti oleh seseorang. Dan jurnalnya ada di blog laman IPA, boleh dibuka, dibaca ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Ada pertanyaan? Ya? Ya, Din, kenapa? Oke, ya sudah mau perkebalikan. Hasilnya ditulis di LKPD ya. Kenapa? Oke, sudah selesai ya? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, sudah waktunya kita present. Ya. Baik, kelompok dimulai, kita presentasi dari kelompok 1 dulu. Maju ke depan, nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Kelompok 2 maju, ditanggapi oleh kelompok 3 dan seterusnya. Persiapkan diri untuk kelompok 1. Sudah? Silakan maju ke depan. Tes. Oke. Agak ke sini nggak apa-apa sih, ke sini nggak apa-apa. Perkenalkan dulu. Mohon diperhatikan teman-temannya ya. Apakah kalian punya saran atau tanggapan? Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
percobaan di atas dengan keadaan sungai di sekitar kalian. Kotak susu diibaratkan sungai, miniatur rumah sebagai rumah penduduk di daerah aliran sungai. Pada saat volume air yang masuk 1000 mili, volume harus berkurang karena adanya pasir sehingga air keluar dari. Jelaskan penyebab terjadinya pendangkalan sungai yang membuat sungai tidak dapat menampung air. Penyebab terjadinya pendangkalan sungai karena adanya erosi, yaitu terbawanya partikel tanah karena hujan sehingga terjadi endapan di dasar sungai. Sumber referensi berdasarkan penelitian Seti Mariandi tahun 2018 tentang restorasi sungai. Berdasarkan hasil wawancara warga yang tinggal di daerah aliran sungai berikut ini, tindakan yang dilakukan untuk pengurangan risiko banjir. Sebelum mengenali tanda-tanda akan banjir mengenai lingkungan rumah, apakah rawan banjir atau tidak? Saat banjir, mengamankan barang berharga dan keluarga ke tempat yang aman. Setelah banjir, membersihkan rumah dengan antiseptik agar terhindar dari penyakit pasca banjir. Kesimpulan, setelah melakukan percobaan dan kajian literasi, penyebab terjadinya banjir adalah karena adanya pendangkalan pada dasar sungai akibat erosi tanah serta melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko banjir. Mana? Ada yang mau menanggapi tentang percobaan ini? Memberi saran, pertanyaan, tanggapan? Mana kelompok 2? Berikan tanggapannya ya, pinjam mic-nya. Silakan ada. Ajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Menurut jurnal yang saya baca, saya dari kelompok 2 yang bertanya, jika sungai sudah terjadi pendangkalan, apa yang harus dilakukan agar banjir tidak terjadi? Ada bertanya ya? Oke, boleh dijawab. Menurut jurnal yang saya baca, pendangkalan sungai dapat diatasi dengan melakukan pengerukan secara rutin minimal 2 kali dalam setahun. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Mana kelompok lain? Ya? Ada yang berbeda atau setuju? Setuju. Tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, aktivitas sudah kita lakukan ya. Aktivitas 1 sudah kita lakukan ya. Selanjutnya kita melakukan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari percobaan yang kita telah lakukan hari ini. Ya, silakan kelompok yang mau memberikan kesimpulan dari percobaan. Kelompok berapa? Kelompok 3? Ya, ayo kelompok 3 maju. Berikan kesimpulannya. Sekarang maju ke depan, semuanya maju. Kesimpulannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan saya Kalista Amira Zaratusita. Saya Muhammad Rizky. Saya Samuel Christian Manuruk. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan kesimpulan dari percobaan ini, yaitu faktor penyebab terjadinya banjir di daerah aliran sungai. Terdapat faktor alam yaitu erosi tanah yang
terbawa saat hujan, dan faktor manusia yang membuang sampah di sungai. Oke. Selanjutnya, Dan ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko sebelum, saat, dan setelah mudik. Refleksi hal yang menyenangkan setelah melakukan percobaan ini adalah kami membuat simulasi banjir menggunakan air. Materi yang disampaikan dalam percobaan ini dapat dipahami dengan baik. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih. ya, nah, tadi teman kita sudah menjelaskan kesimpulan percobaan kali ini. Refleksinya adalah katanya menyenangkan. Apakah percobaan yang kamu lakukan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Gimana? Menyenangkan. Sudah menyenangkan aja? Sangat menyenangkan. Apa yang membuat menyenangkan tuh? Karena menambah ilmu pengetahuan. Iya, menambah ilmu pengetahuan. Gimana ya? Karena kita bisa tahu banyak tentang banjir dan bisa mendapat ilmu. Oke. Gimana materinya? Apakah ada yang belum dipahami? Jelas? Jelas. Gimana? Pak? Dengan percobaan ini kita bisa tahu proses terjadinya banjir. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang materi hari ini? Jelas? Jelas. Kita melakukan penguatan ya. Sebelum melakukan penguatan, IPA kelas 7A, apa kabarnya? Harus semangat setiap saat. Oke, perhatikan video ini. Kalian apa yang kita gunakan? Lapor. Oke, kemana mau? Iya, eskavator. Ya. Ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 9 Oktober 2021 pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan pengurukan Sungai Kalijambe, mengangkat tanah sedimen tanah yang dilakukan oleh eskavator. Pekerjaan ini sudah dilakukan sepanjang lebih kurang 900 meter dari jembatan gantung menuju ke titik nol. Tanah-tanah yang ada di dalam Sungai Cijambe diangkat ke kiri dan kanan sungai untuk dijadikan tanggul. Adapun sebaiknya kami berharap agar tanah-tanah yang ada di bibir sungai tersebut dibuatkan. Iya. Jadi salah satu cara untuk mengantisipasi penyebab terjadi banjir adalah dengan cara apa tadi? Dengan cara apa, Rangga? Melakukan reboisasi. Reboisasi, salah satunya penghijauan. Apa lagi? Tidak membuang sampah ke sungai. Tidak membuang sampah ke sungai. Apa lagi? Ya, Rizky? Melakukan pengerukan secara rutin. Iya, melakukan pengerukan secara rutin. Gimana, Juan? Mau menambahkan? Tidak membangun bangunan di sekitar daerah aliran sungai. Ya, di samping sungai itu nggak boleh dibangun. Boleh, tetapi dengan jarak tertentu. Tapi yang kita lihat, perhatikan ke rumah warga. Berapa meter jaraknya sama bibir sungai? 1 meter? Atau bahkan nempel sama bibir sungai ini? Ya, itu berbahaya ya. Takut apa? Longsor. Ya. Mengapa hujan bisa terjadi? Peristiwa banjir terjadi ketika
sehingga meluap ke daerah sekitar aliran sungai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor: curah hujan yang tinggi, sedimen yang dihasilkan oleh proses erosi. Jadi tanah yang pada saat hujan tuh mengalir terbawa tanahnya, mengendap di dasar sungai, makanya sungai menjadi kalau kita perhatikan percobaan, coba kamu bayangin botol susu itu kan kotak susu kan volumenya 1000, kamu tambahin 1000, harusnya gimana airnya? Kotaknya kan 1000, kamu kasih air 1000, harusnya gimana? Pas, tapi karena tadi ada endapan apa? Pasir, maka airnya tidak bisa ditangkap. Baiklah, ayo siapa yang mau menganalisis dan mengevaluasi seluruh pembelajaran hari ini? Yuk, kelompok berapa nih ya? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyimpulkan hasil pengamatan dan percobaan mengapa terjadinya banjir. Saya menyukai percobaan kali ini karena metode percobaannya memakai air. Saya kurang menyukai percobaan kali ini karena percobaan kali ini menggunakan masker. Saya sangat senang belajar dengan mengajar untuk pembelajaran ini karena kami melakukan aktivitas tidak hanya duduk dan menyatat. Kesimpulan dari seluruh kegiatan pembelajaran yaitu dengan belajar sambil melakukan percobaan, saya menjadi lebih mengerti dan memahami dengan baik penyebab terjadinya banjir sehingga kedepannya saya akan lebih menjaga lingkungan. Gimana? Bisa diterima? Bisa. Ya, bisa diamalkan kan nih kira-kira menjaga lingkungan? Bisa. Dengan apa? Minimal hal pertama kali adalah tidak membuang sampah. Sampahmu kewajibanmu. Terima kasih tepuk tangan kelompok 4. Nah, kalau berdasarkan handphone yang di depan nih, kamu pilih nomor berapa di angkat tangannya ya? 1, 2, 3. 3. Nomor 3. 3? Ya. Oke, 3 ya. Oke, 3. 3? Ya. 3 artinya kamu senang atau kegiatan ini menyenangkan. Oke.
maka kamu dianggap sudah tuntas. Kalau belum bagaimana? Berarti harus banyak membaca. Yuk, selanjutnya adalah melakukan penilaian antar teman. Kamu menilai teman kamu ya, teman sekelompok kamu ya. Contoh, Alfian menilai Moza menilai Ella, seperti itu ya. Jadi kamu menilai teman kamu ya, tetapi harus objektif. Jangan teman saya banget nih, bestie saya nih, jadi dikasihnya yang bagus-bagus. Dia mah baik, dia mah rajin, nggak gitu ya. Silakan di scan lagi, diisi penilaian antar teman. Di scan ke depan. Ya, harus jujur ya, harus objektif. Nah, Radri ganteng nih ya, pokoknya jadi baik semua. Oke. Ya, kita masuk ke blognya ya. Nanti situ ada penilaian antar teman. Ya, enggak ada kesulitan? Silakan diisi ya. Temannya mau Rangga atau Gali? Pilih salah satu. Sudah ya? Sudah dinilai temannya? Sudah? Sudah ya? Oke. Selanjutnya, nah, berarti tugas pembelajaran kita hari ini